Diduga akibat konsleting bagian kelistrikan di dalam mobil, sebuah angkutan umum ludes terbakar di depan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, Jalan Raya Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Sebuah mobil angkutan umum Rabu sore terbakar di depan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Raya Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Inilah video amatir berdurasi 3 menit yang direkam oleh warga saat api membakar sebuah mobil angkutan umum. Rekaman video juga terlihat pekerja SPBU berjibaku bersama warga berusaha memadamkan kobaran api dengan alat pemadam ringan atau APAR milik SPBU. Peristiwa kebakaran hebat sebuah mobil ini berawal dari mobil angkutan umum yang dikemudikan Sunan warga desa Langlang Singosari usai mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Raya Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Namun setelah diisi bahan bakar, mobil angkutan umum tersebut mogok dan mesinnya tidak bisa hidup. Melihat mobil mogok, sopir minta tolong pada warga untuk mendorong keluar area SPBU. Setelah didorong dari dalam SPBU, tepatnya di depan SPBU, tiba-tiba percikan api keluar dari mesin dan menyambar selang bensin lalu membakar bodi mobil. Dan sopir lompat menyelamatkan diri keluar dari mobil. Api berhasil dipadamkan 20 menit setelah petugas SPBU berjibaku bersama warga menyemprotkan alat pemadam ringan atau APAR. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran sebuah angkutan umum, namun korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Ya, mobilnya mogok Pak, habis ngisi tadi di sini, pas di depan di sini terus udah jalan itu kebakarannya di sini aja. Gitu. Jadi nggak rusak. Habis beli bensin, terus mogok di sini. Ya. Di starter nggak bisa bunyi terus didorong. Apa timbul percikan api gitu Bang? Sepertinya iya Pak, di depan tapi nggak nyampe ke belakangnya. Nggak ada korban Mas ya, supirnya? Nggak ada Pak. Yanto Yancong melaporkan. Untuk mengungkap penyebab kematian Siti Khotimah, korban dugaan bunuh diri, Kepolisian Polres Malang membongkar makam dan melakukan otopsi terhadap jenazah Siti Khotimah. Tim Inapis Polres Malang Kabupaten siang tadi membongkar makam di Pemakaman Umum Polehan Blimbing Kota Malang dan melakukan otopsi terhadap jenazah korban dugaan bunuh diri Siti Khotimah. Pembongkaran makam korban ini dilakukan setelah adanya laporan dari keluarga korban terkait adanya keanehan pada kematian korban. Selain dibongkar, jenazah juga diotopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Abdurrahman, adik korban Siti Khotimah, mengaku bahwa keluarga curiga dengan kematian korban. Pasalnya di tubuh korban ditemukan sejumlah luka. Korban sendiri diketahui tidak mempunyai masalah baik di dalam keluarga maupun bersama tetangga. Keluarga berharap dengan adanya otopsi jenazah korban bisa diketahui penyebab pasti dari kematian korban. Sebelumnya pada 20 Maret lalu, jenazah Siti Khotimah warga Jalan Peltu Sujono, Gang Mawar, Kelurahan Cipto Mulyo Sukun, Kota Malang, ditemukan meninggal di Bendungan Sengguruh, Kabupaten Malang. Dugaan sementara korban melakukan bunuh diri. Namun keluarga yang merasa curiga kemudian melaporkan ke kepolisian dan meminta jenazah korban diotopsi. Korban sendiri ditemukan meninggal setelah 12 hari melahirkan 2 bayi kembar. Kejanggalan seperti apa Mas awalnya Mas? Ya luka-luka itu. Ada luka di bagian mana aja Mas? Kaki, lengan, kepala. Terus tadi Mas waktu ikut dalam otopsi seperti apa Mas? Masih kelihatan luka-luka itu Mas? Waduh, nutup pisan. Cuma jenazahnya itu utuh. Mas setelah otopsi ini harapan keluarga apa Mas? Ya kepingin tahu asal usulnya. Penyebabnya? Sebabnya apa? Belum ada hasilnya ya Mas ya? Belum. Mas, sebelumnya hubungan keluarga sama suaminya, hubungan korban sama suaminya gimana Mas? Harmonis. Berarti Sebelumnya tidak ada masalah kah di keluarga? Enggak ada. Pertengkaran tetangga, rumah tangga enggak ada. Pak, itu memang baru hamil ya ibunya ini Pak? Baru melahirkan anak kembar. Oh, anak kembar. Laki semua tuh. Perempuan. Itu berapa hari Pak setelah kejadiannya? 12. Usia bayi 12 hari. 12 hari. Tahu-tahu keluar rumah, dapat berita ditemukan di Sengguru. Oh gitu. Enggak, informasi yang disampaikan keluarga sana kenapa Pak? Keluar rumah Keluar rumah itu ya malam itu tanpa ya? pamit.
Simon Alfredo melaporkan. Guru TK asal Janti, Kota Malang yang terjerat kasus pinjaman online ditemui oleh Wali Kota Malang, Sutiaji. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menjanjikan pelunasan hutang korban pinjaman online tersebut diambil alih Pemkot Malang. Wali Kota Malang, Sutiaji, akhirnya bertemu dengan Ibu S, guru TK yang terlilit hutang di pinjaman online puluhan juta rupiah di 24 platform pinjaman online legal maupun ilegal, hingga dirinya dipecat oleh lembaga tempat ia mengajar. Pertemuan yang digelar di Balai Kota Malang ini juga dihadiri oleh Kepala OJK Malang, Sekda Kota Malang, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang. Di hadapan Wali Kota Malang, korban S kembali menceritakan awal mula dirinya terlilit hutang di pinjaman online dan ia dikejar 24 debt kolektor pinjaman online. Usai mendengarkan cerita korban, Wali Kota Malang Sutiaji menjanjikan pemerintah Kota Malang melalui Basnas akan melunasi hutang S. Pemkot pun meminta Sekda dan Basnas menginventaris jumlah hutang pokok yang membelit korban pinjaman online. Sementara itu, selain akan melunasi hutang korban, Wali Kota juga menjanjikan kepada korban akan dicarikan pekerjaan pengganti di dunia pendidikan pasca dirinya dipecat oleh sekolah karena terlilit hutang puluhan juta rupiah. Wali Kota Malang dan OJK juga menghimbau masyarakat mengambil pembelajaran dari kasus ini, utamanya karena pinjaman online ilegal membawa dampak buruk kepada masyarakat sebagai peminjam dana. Berkaitan dengan masalah tanggungannya, maka saya sudah manggil Basnas ya. Jadi untuk menyelesaikan itu ya, dan nanti diinventarisir ya. Berapa sih sebetulnya jumlahnya ya. Nanti akan kita take over sehingga sudah tidak ada tanggungan lagi. Nah, harapan kami memang kita akan membayar yang pokok-pokok saja ya. Sesuai dengan tadi dari yang legal itu kan ada kesepakatan untuk yang pokok-pokok saja. Artinya bahwa tanggungan Bu Susmiati ini sudah tidak ada. Kita yang akan mengambil alih itu ya. Yang kedua berkaitan dengan pendidikan, tadi sebetulnya kan saya sudah 2 hari yang sudah mulai kemarin. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan lembaga ya. Di TK mana sudah, terus saya putuskan ini saya perintahkan pada kepala dinas pendidikan untuk dicarikan solusi mungkin untuk ngajar di TK yang lain gitu supaya Bu Susmiati tetap bisa berkontribusi terhadap pendidikan. Dan yang ketiga tentu kami menyarankan dan memberikan informasi pada seluruh masyarakat Kota Malang jangan gampang-gampang pinjam di pinjol ya, karena dikhawatirkan seperti yang tadi itu. Dan kasus ini bukan satu, bisa jadi bukan satu ini, banyak kasus cuma yang diketahui oleh teman-teman media, sehingga ini kan berkat teman-teman media saya kira sehingga bisa di blow up dan masyarakat semakin tahu semua mana yang seharusnya dilakukan upaya untuk menutupi kebutuhannya dan mana yang seharusnya dihindari. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. PBDB tahun 2021 dilaksanakan secara daring penuh dan cukup berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat agar tidak perlu keluar rumah guna mendaftar ke sekolah tujuan selama masa pandemi COVID-19. Meski begitu, SMA Negeri 1 Batu tetap membuka pelayanan tatap muka dalam proses pendaftaran ini. Tahun ini sistem seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilaksanakan online atau daring, penuh dan serentak di seluruh SMA dan SMK Negeri se-Jawa Timur. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Manajemen Pengelolaan SMA, SMK, dan SLB Negeri yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. PPDB tahun ini dilaksanakan secara online penuh untuk menghindari penyebaran COVID-19. Seperti yang terlihat dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru di SMA 1 Kota Batu. Meski digelar secara online, masih banyak orang tua, wali siswa yang memanfaatkan pelayanan tatap muka dalam penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah atas di Kota Batu. Pasalnya, masih banyak orang tua yang belum bisa memanfaatkan fasilitas teknologi dengan berbagai sebab dan masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab dalam sistem online. Luciano, orang tua calon siswa, sengaja mendatangi SMA Negeri 1 Batu untuk menanyakan permasalahan pendaftaran yang dilakukan secara online.
Karena tak ingin salah maupun gagal, ia meminta masukan dari guru SMA Negeri 1 Batu. Ini masalah ngeklik pilihan SMA 1, SMA 2, SMA 3. Mau saya yang nggak milih pilihan 2 atau ketiga gitu loh. Tapi ternyata aku nggak tahu kalau ada tidak milih gitunya. Jadi terlanjur terlanjur ngeklik, jadi otomatis masuk semua gitu. Tadi dikasih solusi apa sama petugasnya, Bu? Ini mau ke cabang Dignas. Bisa tanya di sana gimana bisa di-reset lagi atau gimana gitu. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Kota Batu, Dr. Andes Pamur Patriawan MM menjelaskan bahwa PPDB tahun ini diselenggarakan full online. Selain karena memang sudah sejak beberapa tahun lalu dilaksanakan secara online, juga untuk menghindari tatap muka di masa pandemi COVID-19, dibandingkan dengan tahun lalu di mana pengambilan PIN masih dilakukan manual. Saat ini semua dilakukan secara online. Sangat efektif dalam kondisi pandemi COVID-19 karena tidak usah menghadirkan orang tua. Nah, nanti setelah itu dilakukan seleksi di tahap 1. Kalau yang tidak bisa diterima di tahap 1, maka boleh mendaftar ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap 2. Nah, tahap 2 ini adalah prestasi akademik, nilai rapor, yang dipadu dengan nilai akreditasi sekolah. Dipadu dengan nilai akreditasi sekolah. Ini juga porsinya 25%. Nah, nanti kalau pada tahap 2 ini belum terjaring juga, maka tahap terakhir ini adalah tahap 3, yaitu zonasi. Nah, ini porsinya 50% minimal. Yanto Yancong melaporkan. Memasuki hari ke-7 Lebaran dan menunggu masuknya para pegawai pabrik atau perusahaan, jumlah penumpang antar kota tinggal 20%. Akibatnya banyak angkutan umum yang keluar Terminal Arjosari dengan hanya membawa beberapa penumpang. Beginilah yang terlihat di Terminal Arjosari Malang, khususnya di area keberangkatan mikrolet dan jurusan antar kota Malang Surabaya dan Malang Pasuruan. Hari ke-7 Lebaran ini, kondisi terminal masih belum terlihat ada kenaikan penumpang, padahal kendaraan angkutan umum yang beroperasi pun sudah lumayan banyak. Baik antar kota Malang menuju Kabupaten Malang maupun menuju Pasuruan dan Surabaya. Memasuki hari ke-7 Lebaran masih belum terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang angkutan umum jurusan Malang Pasuruan dan Malang Surabaya dengan kendaraan jenis Elf karena para pegawai perusahaan atau pabrik masih belum masuk. Akibatnya jumlah penumpang hanya tinggal 20% dan kondisi ini harus dirasakan para sopir walaupun kondisi jalan sudah sangat lancar dan tidak ada kemacetan. Menurut salah seorang sopir jurusan Malang Surabaya mengungkapkan, saat ini jumlah penumpang hanya belum ada peningkatan dan diperkirakan pada hari Senin penumpang bisa bertambah hingga 40% apabila pegawai atau karyawan pabrik sudah masuk kerja. Di dalam Terminal Arjosari baik untuk angkutan umum jenis mikrolet dengan trayek antar kota Malang menuju Kabupaten Malang atau dari Malang menuju Pasuruan dan Surabaya, banyak menunggu di dalam terminal atau keluar terminal dengan hanya membawa beberapa penumpang saja. Gimana nih hari ke-7? Waduh, seperti ini waduh gak karu-karuan wis sepi-sepi. Sepi sekali. Iya, lihat terminalnya seperti ini, kota mati ini. Tapi padahal kan sudah nggak begitu ketat sekarang, Pak ya? Enggak, sudah lancar semua. Sudah lancar semua ya? Iya. Hanya penumpangnya aja, Pak. Memang. Mungkin kalau nggak salah Senin ini normal mungkin. Kenapa kok? Karena anak-anak pabrikan masuk semua, gitu loh. Tapi biasanya kalau dari penumpang yang pabrikan lumayan, Pak? Lumayan, ya. Lumayan, Pak ya? Iya. Berarti kalau saat ini berapa persen hilangnya dibandingin hari biasa? Waduh, 80%. 80%, Pak ya? Iya. Tapi kondisi sudah normal jalan, Pak ya? Sudah apa-apa ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki hari ke-7 Lebaran, aktivitas di Terminal Arjosari Kota Malang sudah terlihat normal. Bus kedatangan dan keberangkatan sudah banyak beroperasi, walaupun jumlah penumpang masih landai. Aktivitas di Terminal Arjosari ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Beginilah yang terlihat di Terminal Arjosari Kota Malang. Memasuki hari ke-7 Lebaran, aktivitas di terminal sudah berlangsung normal.
Aktivitas bus datang dan berangkat sudah ramai walaupun jumlah penumpang masih landai dan belum ada peningkatan yang signifikan. Untuk aktivitas di terminal, baik untuk penumpang maupun awak bis tetap menerapkan protokol kesehatan dan petugas Dishub terus secara berkala mengingatkan para penumpang, awak bus dan warga terminal untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Peningkatan jumlah penumpang atau penumpang terlihat sempat ramai pada hari kedua Lebaran dibandingkan pada sebelum Lebaran. Dan saat ini penumpang sudah mulai ada peningkatan walaupun belum signifikan. Menurut Korsatpel Terminal Tipe Arjosari menjelaskan, hari ke-7 ini jumlah keberangkatan dan kedatangan bus di atas 100. Pada hari ke-6 Lebaran dengan jumlah penumpang antara 100 sampai 300 orang dan menghimbau penumpang yang bepergian untuk melengkapi diri dengan surat bebas COVID-19, baik hasil rapid tes antigen atau lainnya. Di dalam terminal keberangkatan terlihat hampir semua trayek bus terisi, khususnya jurusan Malang-Surabaya, walaupun beberapa bus terlihat keluar terminal dengan hanya membawa beberapa penumpang saja. Diperkirakan pada hari Senin mendatang, jumlah penumpang akan meningkat dan terminal akan kembali ramai. Jadi yang plus 2 yang begitu ramai, penumpang itu sampai 1.282. Ya. Pak, untuk perbandingan tuh ketika puasa dengan puasa, kemudian ada pelarangan Pak ya, larangan untuk mudik, seperti apa Pak? Turunnya berapa persen Pak dari penumpangnya? Kalau turunnya sangat gratis ya, hampir 97%. Karena yang boleh beroperasi adalah bis akap, akap yang berstiker, dan AKDP juga yang berstiker oleh provinsi. Gitu. Sehingga penumpangnya juga karena diketati oleh penumpang yang non mudik, maksudnya penumpang yang non mudik itu PNS harus ada surat tugasnya, kalau kerja harus ada surat tugasnya dari perusahaan, kalau misal ada orang tua yang sakit atau keluarga yang sakit itu dari kelurahan setempat. Iwan Hikmawan melaporkan.